Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang model matematika. Definisi, model matematika merupakan suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, jadi soal cerita itu akan kita ubah bentuknya menjadi model matematika dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan yang menjadi X dan Y. Yang kedua, membuat tabel. Ketiga, menentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan ini nanti akan ada dua contoh bagaimana cara kita menentukan apakah pada soal tersebut kategorinya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Lalu pada langkah keempat, yaitu nilai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Agar kita lebih mudah dalam memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia adalah 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah, langkah pertama kita menentukan nilai X dan Y-nya. Bagaimana cara kita menentukan nilai X dan Y-nya? Nah, pada soal ini tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Nah, untuk nilai X dan Y-nya itu selain yang tersedia pada soal. Jadi, nilai X dan Y-nya adalah kue jenis A dan kue jenis B. Nah, selanjutnya kita masukkan saja langsung yang tersedia pada soal ke dalam tabel. Nah, mentega dan tepung pada kue A itu ada 50 gram dan 60 gram tepung. Sehingga kita masukkan ke dalam tabel itu 50 untuk mentega dan 60 untuk tepung. Lalu yang kue B itu ada mentega 10 gram dan tepung 20 gram. Lalu pada persediaan mentega itu ada 3,5 kg karena pada bahan tersedia lainnya itu merupakan gram. Jadi pada mentega itu kita ubah dari kilogram menjadi gram. Karena 1 kilogram itu adalah 1000 gram, maka hasilnya itu 3500 gram. Sehingga tepung persediaannya yaitu menjadi 2200 gram. Nah, maka dapat kita simpulkan, kita ubah dalam bentuk model matematikanya yaitu dari 50x plus 10y itu kurang dari sama dengan 3500 dan 60x plus 20y itu kurang dari sama dengan 2200. Nah, kenapa di situ tandanya kurang dari sama dengan? Karena pada soal kita perhatikan terdapat kata tersedia. Nah, jadi artinya yang hanya tersedia itu adalah 3,5 kg dan 2,2 kg. Maka artinya itu tidak boleh lebih dari yang tersedia. Jadi tandanya kurang dari sama dengan. Nah, model matematika tersebut itu dapat kita sederhanakan sehingga dihasilkan 5x plus y kurang dari sama dengan 350, 3x plus y kurang dari sama dengan 110, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Untuk contoh yang kedua, yaitu seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkusnya. Nah, pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Model matematika dari soal tersebut adalah, yang langkah pertama kita yang harus selesaikan adalah cara menentukan X dan Y-nya. Nah, karena yang tersedia tadi adalah fosfor dan nitrogen, maka untuk nilai X dan Y-nya adalah pupuk 1 dan pupuk 2. Nah, lalu kita buat tabelnya. Pupuk 1 itu sebagai X dan pupuk 2 sebagai Y. Dan fosfor pada pupuk 1 itu ada 30 gram. Sedangkan nitrogennya ada 30 gram. Lalu yang pupuk kedua, yaitu fosfornya terdapat 20 gram dan nitrogennya 40 gram. Nah, persediaan dari fosfor dan nitrogen
berturut-turut adalah fosfornya itu ada 600 gram fosfor dan nitrogennya ada 720 gram. Nah, maka dapat kita simpulkan bentuk model matematikanya adalah 30X plus 20Y lebih dari sama dengan 600 dan 30X plus 40Y lebih dari sama dengan 720. Nah, disitu kenapa tandanya lebih dari? Karena kita perhatikan pada soal itu terdapat dikatakan sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Nah, sekurang-kurangnya berarti itu adalah minimalnya. Jadi, kita bisa bahan-bahannya itu bisa lebih dari bahan yang tersedia, maka artinya tandanya pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Nah, maka dapat kita sederhanakan menjadi 3x plus 2y lebih dari sama dengan 60, 3x plus 4y itu lebih dari sama dengan 72, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Materi yang ketiga yaitu nilai optimum dan minimum fungsi objektif. Dengan definisi, fungsi tujuan atau objektif dapat dinotasikan sebagai f(x, y) sama dengan ax plus by. Nilai optimum dari bentuk f(x, y) sama dengan ax plus by dilakukan dengan cara menghitung nilai f(x, y) sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok atau titik sudut dari daerah penyelesaian. Kemudian dibandingkan dengan selanjutnya ditetapkan nilai terbesar sebagai nilai maksimum dan nilai terkecil itu sebagai nilai minimum. Langsung saja ke contoh soal agar kita dapat mudah memahaminya. Contoh yang pertama yaitu diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter. Daerah parkir itu tidak dapat membuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil itu adalah 2.000 dan untuk sebuah bus itu adalah 3.000. Penyelesaian dengan langkah pertama yaitu kita menentukan dulu X dan Y-nya. Kita dapat menentukan X dan Y itu dari materi sebelumnya, yaitu dengan mobil itu sebagai X dan bus itu sebagai Y. Nah, dengan luas lahan dan daya tampung dan ditambah lagi kolom biaya parkir. Nah, dengan luas lahan pada mobil itu tadi ada 6 meter persegi dan daya tampungnya itu ada 1. Dan untuk bus itu luas lahannya 24 meter persegi dan daya tampungnya 1. Nah, untuk persediaannya luas lahan itu ada 360 meter persegi dan daya tampungnya itu ada 30 kendaraan. Nah, untuk biaya parkirnya itu mobil itu 2.000 dan untuk bus itu adalah 3.000. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan model matematikanya yaitu 6x plus 24y kurang dari sama dengan 360 dan x plus y kurang dari sama dengan 30. Nah, kenapa di situ kurang dari? Kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan apakah pada soal itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, pada soal yang ini karena dikatakan pada soal itu daerah parkir itu tidak dapat membuat lebih dari 30 kendaraan. Nah, tidak dapat membuat lebih dari berarti itu ada itu sudah maksimum. Jadi kita pakai pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Selanjutnya kita sederhanakan yaitu menjadi x plus 4y kurang dari sama dengan 60 dan x plus y kurang dari sama dengan 30. Jangan lupa juga tambahkan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, selanjutnya adalah menentukan z maksimum. Nah, z maksimum itu sama dengan 2000x plus 3000y. Itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari tabel terakhir itu untuk biayanya, yaitu dengan mobilnya 2.000 dengan bus 3.000. Nah, selanjutnya kita tentukan kita uji titik atau menentukan titik x, y-nya dari pertidaksamaan tersebut. Nah, yang pertama itu x plus 4y kurang dari sama dengan 60 dengan nilai x-nya kita masukkan, misalkan kita masukkan 0 dan y-nya 0 sehingga dihasilkan untuk x, y-nya itu 0,15 dan x, y berikutnya itu adalah 60,0. Nah, selanjutnya pada pertidaksamaan selanjutnya adalah x plus y kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk x
X sama dengan 0-nya itu dihasilkan 0,30 dan untuk Y sama dengan 0 itu dihasilkan 30,0. Nah, selanjutnya kita masukkan titik-titik terhadap titik-titiknya di koordinat. Nah, untuk 0,15 itu pada titik X di mana Y adalah 15. Nah, selanjutnya untuk 60,0 itu titik X itu berada di angka 60. Nah, sehingga pada garis merah tersebut dihasilkan adalah garis pertidaksamaan X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Nah, selanjutnya untuk X plus Y kurang dari sama dengan 30 itu ada titik di mana 0,30 itu untuk 30 di titik Y untuk di sumbu Y dan 30 lainnya di sumbu X. Nah, sehingga pada garis biru itu dari pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya menentukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian itu bisa kita cari dengan cara cepat, yaitu dengan cara jika pertidaksamaannya kurang dari sama dengan itu, maka daerah penyelesaiannya mendekati titik pusat. Namun, jika pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu adalah menjauhi titik pusat. Nah, pada soal ini pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah mendekati titik pusat. Sehingga dihasilkan daerah penyelesaiannya itu pada daerah pada titik yang mengenai 0,15 dan 30,0. Nah, untuk menentukan Z maksimumnya itu adalah kita mensubstitusikan titik-titik yang mengenai daerah penyelesaian tersebut. Nah, ke dalam Z maksimum itu. Nah, di situ terdapat titik-titiknya 0,15, 30,0 dan ada satu titik lainnya, yaitu merupakan perpotongan dari garis 1 dan garis kedua. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan dulu titik itu berapa X, Y-nya. Nah, caranya itu dengan cara mengubah pertidaksamaan dari soal itu menjadi persamaan, sehingga kita mencarinya dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi, substitusi atau campuran. Nah, karena di situ udah X dan X itu, maka kita langsung saja eliminasi sehingga dihasilkan 3Y sama dengan 30 dan Y dihasilkan 10. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai X-nya itu kita substitusikan nilai Y-nya ke salah satu persamaan di atas, yaitu X plus 4Y sama dengan 60, X plus 4 dikali 10 sama dengan 60, X plus 40 sama dengan 60, X sama dengan 60 dikurang 40 sehingga dihasilkan X-nya adalah 20. Nah, sudah kita ketahui titiknya yaitu X, Y-nya adalah 20,10. Selanjutnya kita substitusikan titik-titik yang mengenai daerah penyelesaian tersebut ke dalam Z maksimum. Titik-titiknya diantaranya 0,15, 20,10, dan 30,0. Nah, kita substitusikan masing-masingnya, yaitu yang pertama yaitu 2000 dikali 0 ditambah 3000 dikali 15 dihasilkan 45.000. Selanjutnya yang titik 20,10 itu 2000 dikali 20 ditambah 3000 dikali 10 dihasilkan 70.000. Dan titik terakhir yaitu 30,0, 2000 dikali 30 ditambah 3000 dikali 0 dihasilkan 60.000. Nah, karena ditanyakan itu adalah biaya maksimumnya atau jumlah maksimumnya diterima tukang parkir tadi, jadi kita cari nilai yang paling besar atau terbesar dari diantara tiga titik tersebut. Nah, jadi karena paling besar adalah 70.000, maka jumlah maksimum yang diterima tukang parkir adalah 70.000. Untuk contoh yang kedua, yaitu seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkusnya. Untuk pupuk kedua yaitu mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut satu bungkus. Petani itu ingin mencampur dua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk 1 harganya adalah 17.500 dan pupuk
pupuk kedua itu harganya 14.500 per bungkus. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Penyelesaian langkah pertama itu seperti tadi ya, kita menentukan X dan Y-nya. Nah, karena yang tidak tersedia adalah pupuk 1 dan pupuk kedua, ya maka pupuk 1 itu merupakan nilai X-nya dan pupuk kedua adalah nilai Y-nya. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan nilai fosfor dan nitrogennya pada pupuk 1 dan pupuk kedua. Nah, fosfornya pada pupuk ke-1 itu adalah 30 dan nitrogennya adalah 30. Sedangkan yang pupuk kedua itu adalah fosfornya 20 dan nitrogennya 40. Nah, persediaan fosfor adalah 600 gram dan nitrogennya 720 gram. Nah, pada tabel selanjutnya itu kita masukkan harga-harganya. Untuk pupuk 1 itu harganya 17.500, sedangkan pupuk kedua itu 14.500. Selanjutnya kita menentukan model matematikanya. Nah, jadi model matematikanya itu adalah 30x plus 20y lebih dari sama dengan 600 dan 30x plus 40y lebih dari sama dengan 720. Nah, kita sudah tahu kan kenapa lebih dari, karena pada soal itu dijelaskan sekurang-kurangnya, maka itu adalah nilai minimalnya, dan jadi bahan-bahannya itu bisa lebih dari bahan yang tersedia. Nah, selanjutnya kita sederhanakan menjadi 3x plus 2y lebih dari sama dengan 60 dan 3x plus 4y lebih dari sama dengan 72. Jangan lupa kita masukkan juga untuk nilai x dan y-nya itu sama-sama lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya untuk z minimumnya itu adalah 17.500x dan 14.500y. Dapat dari mana? Dapat dari tabel yang terakhir, tabel harga, yaitu untuk pupuk 1 17.500 dan pupuk keduanya 14.500. Selanjutnya kita uji titik-titiknya dan menentukan titik x, y-nya pada setiap pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu 3x plus 2y lebih dari sama dengan 60. Nah, jika nilai x-nya 0, maka nilai y-nya 30, dan jika nilai y-nya 0, maka nilai x-nya adalah 20, sehingga titik-titiknya dihasilkan 0,30 dan 20,0. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kedua yaitu 3x plus 4y lebih dari sama dengan 72, dan jika x-nya 0 itu maka dihasilkan y-nya adalah 18, dan jika y-nya 0 dihasilkan x-nya adalah 24. Nah, jadi titik-titik yang dihasilkan adalah 0,18 dan 24,0. Selanjutnya kita buat garis pada koordinatnya. Yang pertama yaitu 0,30. Nah, nilai pada sumbu x, y-nya adalah 30. Nah, disitu pada titik yang warna biru ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu 20,0 itu pada titik pada sumbu x-nya adalah nilainya 20, sehingga pada garis biru tersebut adalah merupakan pertidaksamaan dari 3x plus 2y lebih dari sama dengan 60. Selanjutnya pada pertidaksamaan berikutnya nilai x, y 0,18 itu nilai y-nya, sumbu y-nya adalah 18 dan nilai x-nya itu adalah 24. Nah, maka garis merah tersebut adalah pertidaksamaan dari 3x plus 4y lebih dari sama dengan 72. Nah, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Caranya itu kita melihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaan pada soal tersebut adalah lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah menjauhi titik pusat. Nah, sehingga dihasilkan titik-titik yang mendekati atau titik-titik yang berada pada daerah penyelesaian itu diantaranya 0,30, 24,0, dan ada titik potong di situ yang belum diketahui. Nah, cara mencarinya yaitu dengan cara mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, dalam persamaan tersebut kita
dengan cara sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi, substitusi atau campuran. Nah, karena di situ 3x udah sama dengan 3x, maka kita langsung eliminasi saja. 3x-nya langsung kita kurangkan, maka dihasilkan min 2y sama dengan min 12, y sama dengan min 12 dibagi min 2, yaitu y-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita cari nilai x-nya dengan 3x plus 2y sama dengan 60. 3x plus 2y nya kita substitusikan, jadi 2 dikali 6 sama dengan 60, dan 3x plus 12 sama dengan 60. 3x sama dengan 60 dikurang 12, 3x sama dengan 48, maka dihasilkan nih x-nya itu adalah 16. Maka dari itu titik perpotongan dari pertidaksamaan 1 dan 2 tadi adalah 16,6. Nah, selanjutnya kita substitusikan titik-titik yang mengenai daerah penyelesaian tadi pada Z minimum. Nah, pada titik-titik tadi kan ada 3, 0,30, 16,6, dan 30,0. Maka ketika titik tersebut kita substitusikan ke dalam Z minimumnya. Nah, yang pertama 0,30 itu adalah 17.000 dikali 0 ditambah 14.000 dikali 30 dihasilkan 435.000. Nah, untuk titik berikutnya 16,6 itu 17.000 di 500 dikali 16 ditambah 14.500 dikali 6 sehingga dihasilkan 367.000. Dan titik yang terakhir yaitu 30,0 itu kita substitusikan 17.500 dikali 30 ditambah 14.000 dikali 0, maka dihasilkan 420.000. Nah, karena yang ditanyakan adalah minimum, maka kita cari nilai yang terkecilnya. Jadi, biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut adalah 367.000.